Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu terungkap. Pelaku sakit hati pada korban karena uang sewa mobil. Kepergok mencuri motor, pelaku babak belur jadi sasaran amuk massa. Dikritisi karena besaran tunjangan perumahan yang fantastis, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serahkan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, hampir 200 siswa SMP di Cimahi mulai menjalani pendidikan program kedisiplinan siswa di Barak Militer. Mereka tinggal di Asrama Pusat Pendidikan Jasmani Militer TNI Angkatan Darat dengan kegiatan penuh setiap hari. ...183 orang siswa-siswi yang berasal dari sejumlah SMP di Cimahi sepekan ke depan menempati Asrama Pusat Pendidikan Jasmani Militer TNI Angkatan Darat Cimahi untuk mengikuti program kedisiplinan siswa. Salah satu peserta mengaku ikut program ini dari rekomendasi guru BK di sekolah. Lebih tahu paskibra, baris berbaris seperti itu. Terus kita juga melatih mental kita di sini. Kalau sebelumnya dari sekolah dipilih dulu atau gimana bisa sampai ikut di sini tuh sebetulnya? Sebenarnya saya juga tahu karena saya emang langsung ada di daftar. Tiba-tiba ada di daftar gitu. Kalau di sekolah ekskulnya apa ikutnya? Ikut organisasi OSIS dan juga paskibra. Jumlahnya berapa kalau dari sekolah? Perwakilannya dari sekolah itu masing-masing 4. Di Barak Militer, para pelajar SMP ini bakal dilatih fisik dan kedisiplinan. Materi pembinaan disiplin meliputi persamaan gerakan dalam baris berbaris, jiwa korsa hingga saling tolong-menolong. Wali Kota Cimahi Ngatiana menampik kalau peserta adalah siswa yang terjaring jam malam. Peserta yang masuk Barak Militer gelombang pertama ini adalah pelajar yang diseleksi oleh pihak sekolah. Mereka adalah siswa berprestasi maupun siswa kurang disiplin yang perlu pembinaan. Ini adalah guru BK, jadi diseleksi di sekolah. Oh, ini yang perlu dititipkan ke sana. Ya, karena mungkin dilihat dari sana mungkin juga ya, oh kurang disiplin dan sebagainya. Ini perlu pembinaan atau pendidikan. Diseleksilah oleh guru-guru BK, akhirnya dititipkan kepada puskesmas. Bukan yang terjaring jam malam itu, Pak? Oh, bukan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kita berikan bekal ini untuk bekal mereka untuk masa depan. Sehingga kalau orang bisa mendisiplinkan diri, insya Allah akan berhasil. Selama masuk Barak Militer, siswa tidak diperbolehkan untuk membawa alat telekomunikasi. Setelah tahap pertama selesai pekan ini, gelombang 2 program kedisiplinan siswa tingkat SMP bakal digelar pada tanggal 22 sampai 27 September 2025 mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Kita beralih ke informasi lain, harga komoditas cabai kembali mengalami kenaikan di Sumedang. Kenaikan harga dipicu kurangnya pasokan dari petani. Para pedagang di pasar tradisional Sumedang Kota dikagetkan dengan naiknya harga cabai merah Tanjung 2 kali lipat dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedang cabai rawit domba dan cabai merah keriting naik sekitar 25 hingga 40% per kilogramnya. Pedagang mengaku naiknya harga cabai disebabkan kurangnya pasokan dari para petani. Naiknya harga cabai terjadi sejak Senin tanggal 8 September lalu. Harga Tanjung sekarang lagi 80.000 per kilo. Awalnya? Awalnya cuma 40.000. Cabai domba agak naik. Di harga 25 sekarang jadi 35. Terus cabai merah keriting gimana, Pak? Cabai merah keriting sekarang naik lagi. Jadi 45 per kilo. Dari awalnya? Dari awalnya 36. Penyebabnya kurang kurang barang. Harapannya mudah-mudahan lancar ya. Barang pada turun lagi gitu. Naiknya harga cabai juga membuat sebagian konsumen kaget, apalagi kenaikannya mencapai 2 kali lipat. Warga sebagai konsumen berharap harga cabai kembali normal.
Kan beli cabai katanya harganya naik, gimana Bu? Naik lagi. Berapa sekarang Bu? Sekarang 10.000 seberapa. Biasanya 5.000 seberapa, kan sekarang naik lagi. Naik lagi. Ya, ada susah juga. Ada susah juga ya. Keberatan Bu? Keberatan harapannya mungkin Turun lagi normal lagi. Ya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, sementara baru-baru ini masyarakat Jawa Barat dihebohkan dengan besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Jawa Barat yang dinilai sangat fantastis, yakni mencapai 71 juta rupiah per bulan. Dikritik warga, anggota Dewan menyerahkan evaluasi besaran tunjangan perumahan ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya menanggapi kritikan warga mengenai besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai fantastis. Para wakil rakyat Jawa Barat ini mengaku besaran tunjangan perumahan untuk mereka diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Jabar. Berdasarkan Pergub tersebut, besaran tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar 71 juta rupiah per bulan, Wakil Ketua DPRD 65 juta rupiah per bulan, dan anggota DPRD sebesar 62 juta rupiah per bulan. Namun, jumlah tersebut menurut para anggota DPRD sebelum dipotong pajak 30%. Meski sudah sesuai ketentuan, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat mengaku akan menyerahkan evaluasi besarannya ke Kementerian Dalam Negeri jika masyarakat mengajukan keberatan. Penerimaan kita di dalam take home pay kita yang terbesar itu adalah tunjangan perumahan. Nilainya 62 bagi anggota, 64 bagi pimpinan. Tapi itu sebelum pajak, ya. Dan pajaknya pajak progresif 30%. Jadi kami menerimanya selama ini hanya 44 juta. Nah, sekaligus saya meluruskan ini. Nah, terkait dengan kinerja, mohon dipahami, Provinsi Jawa Barat mungkin berbeda dengan provinsi yang lain seperti tetangga kita. Jawa Barat terdiri dari 77 kabupaten kota, jaraknya relatif jauh, gitu ya. Satu kabupaten dengan kota-kota lainnya. Dan kemudian di dalam undang-undang menyatakan bahwa setiap anggota dewan berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan kita tidak mempunyai rumah dinas. Di undang-undang disebutkan bahwa setiap anggota DPRD wajib berkedudukan di ibu kota provinsi, yaitu di kota Bandung artinya. Jadi kami kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, ya, mencederai perasaan masyarakat, teman-teman mahasiswa, kami siap evaluasi. Terkait dengan evaluasi adalah momentum yang tepat sebenarnya, karena saat ini APBD perubahan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 sedang dievaluasi oleh Kemendagri. Ini timingnya pas, kami akan menyerahkan seluruhnya kepada Kemendagri. Jika dibandingkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jabar sebelum dipotong pajak, lebih besar dibandingkan dengan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebelumnya, yakni 50 juta rupiah per bulan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Oke, Pak.